Masih di News Today, pemirsa, akibat kisruh rumah tangga, seorang anggota DPRD dikeroyok oleh istri, mertua, dan sekelompok orang. Ya, pengeroyokan ini pemirsa dipicu karena kerebutan anak hingga berujung saling lapor polisi. Seorang anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi korban pengeroyokan oleh istrinya, mertuanya, dan sekelompok orang. Pengeroyokan dipicu karena rebutan anak hingga berujung saling lapor polisi. Akibat pengeroyokan, anggota DPRD Jambi dari Partai PKS tersebut mengalami sejumlah luka. Menurut korban, sebelum kejadian pengeroyokan, dirinya menemui putra sematawayangnya. Saat bertemu dan menggendong anaknya, tiba-tiba saja terjadi keributan dan pengeroyokan terhadapnya. Nanti biar kami cuma melampirkan bukti-bukti yang saya ingat, apa yang saya tadi sampaikan. Sebagai orang tua melakukan seperti itu bukan pengeroyokan kepada menantunya. Termasuk orang tua itu yang meroyok, yang abang laporkan? Yang dalam laporan itu? Jadi memang saya sebutkan. Lain versi suami, lain pula versi istri. Versi sang istri, ia telah melaporkan suaminya atas kasus KDRT dan perampasan anak. Sang istri menjelaskan sebelumnya pernah memperbolehkan anaknya bertemu dengan ayahnya. Namun perjanjian justru dilanggar dan anaknya dibawa ke Jakarta hingga 1 bulan. Kesal perjanjian dilanggar, akhirnya terjadilah keributan yang disertai dugaan pengeroyokan. Sebelumnya anaknya udah dibawa. Jadi pas bulan sebelumnya itu saya kasih dia. Bulan Oktober? Ya, bulan Oktober itu kalau dibilang nggak dikasih akses, saya kasih akses tapi dia yang nggak komitmen. Konflik rumah tangga antara anggota DPRD Jambi dengan istri yang dinikahi tahun 2019 ini sudah masuk dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, ini dalam rumah tangga manapun perpisahan memang tidak ingin dikendaki ya. Cuman karena memang kalau kebahagiaannya harus jalan masing-masing, ya perpisahannya apa boleh buat harus dipisah seperti itu. Tapi jangan lagi-lagi jadi anak jadi korban. Anak yang jadi korban, kasihan sekali gitu ya. Harus dihadapkan pada pilihan ibu atau bapak gitu ya. Jangan sampai lah ya jadi orang tua harus sudah siap. Tapi banyak kok kasus-kasus perceraian di luar sana, apalagi selebriti ya, di mana kedua orang tua sudah pisah, namun tetap satu-satu juga misinya untuk masih rukun ya demi menjaga untuk anak mental gitu anak loh, ya. untuk tumbuh kembang si anak seperti itu pemirsa. Betul. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya, yaitu sejumlah pelajar SMP yang terlibat duel di jalan desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, mirisnya lagi pemirsa, aksi ini direkam pelajar lainnya untuk jadikan konten hingga viral. Duel antar pelajar SMP terjadi di Kampung Pasir Angin, Desa Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka saling baku hantam sementara pelajar lainnya sibuk memprovokasi sambil merekam aksi tersebut. Para pelajar ini diduga sebelumnya sudah sepakat untuk tawuran di sebuah jalan desa yang sepi dari aktivitas warga. Setelah teridentifikasi, petugas langsung menangkap para pelajar yang terlibat langsung di kejadian itu. Dari tangan para pelajar, polisi menyita 2 buah senjata tajam jenis celurit. Anak sekolah atau pelajar SMP di wilayah Ujung Genteng, maka kami dengan Badan Ramil bertindak cepat, melakukan penyelidikan, dan kita sudah mendapat bahwa anak-anak tersebut sekolah di salah satu SMP di Ujung Genteng. Sebelum dikembalikan ke orang tuanya, para pelajar ini kemudian diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, ini pemirsa, kali ini sebanyak 8 orang pelajar laki-laki yang tinggal di salah satu pondok pesantren di Kota Sampit dicabuli oleh kakak kelasnya sendiri. Atas perbuatan yang telah dilakukan, oknum kakak kelas yang dipercaya oleh pihak sekolah sebagai pengawas adik kelas tersebut kini terpaksa harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Pelaku yang kini sudah resmi bersatu sebagai tersangka secara jujur juga telah mengakui perbuatannya terhadap 8 orang adik kelasnya. Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya, hingga langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Waringin Timur.
Hingga sekarang sudah ada sebanyak 9 orang yang diperiksa pihak Satreskrim Polres Kota Waringin Timur terkait kasus pencabulan ini. Perbuatan cabul ini sendiri dilakukan pelaku sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dari modusnya sedikit ada paksaan atau intimidasi dan juga terhadap korban dilakukan rayuan ya, rayu dapat melakukan asusila. Kasus asusila yang melibatkan anak ini masih terus dikembangkan oleh penyidik untuk mencari tahu apakah masih ada kemungkinan ada santri lain yang turut menjadi korban. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan 2 mayat ayah beserta anak laki-lakinya di jalan dalam kebun kopi. Nah, pemirsa, keduanya ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan luka senjata tajam. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan 2 mayat seorang bapak dan anak laki-lakinya yang masih duduk di kelas 4 SD. Dalam kondisi mengenaskan dengan luka senjata tajam, kedua jasad ditemukan di area kebun kopi di Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berawal dari salah satu keluarga mencari keberadaan korban dan anaknya yang hingga petang belum pulang ke rumah. Keluarga beserta warga mencari keberadaan korban ke dalam kebun kopi dan menemukan keduanya tewas dengan kondisi bersimbah darah. Di mana Pak ditemukannya Pak? Di Alas 2. Udah kita tahu Pak, orang mana Pak itu Pak? Orang wilayah Alas 2. Masaran. Masaran. Kapan Pak itu Pak tadi ditemukannya Pak? Ditemukannya tadi sore kita menjelang masuk. Itu Pak? Iya. Berapa orang tadi Pak? 2 orang. 2 orang. Untuk usia Pak sekitar berapa Pak? Usia kurang lebih antara sekitar 1 yang satu kurang lebih ya belum mencapai 20 tahun. Itu anaknya atau siapa Pak? Itu anaknya. Jadi bapak dan anak Pak ya? Betul, itu bapak dan anak. Polisi tiba langsung melakukan olah TKP. Pemeriksaan kasus dimulai dari jejak dan kondisi korban saat ditemukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, informasi yang satu ini nih khusus buat orang tua yang memiliki anak balita untuk selalu mengawasi putra-putri Anda. Iya, pemirsa, ini di Bandung, Jawa Barat, seorang balita berusia 2 tahun terpaksa dibawa ke kantor pemadam kebakaran karena jarinya tersangkut engsel gembok. Nah, penyelamatan pun berlangsung dramatis karena sang balita menangis histeris. Seorang ayah dari Desa Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendatangi Dinas Pemadam Kebakaran sambil menggendong anak laki-lakinya yang berusia 2 tahun. Ayah bernama Agus Jaluli ini datang untuk meminta pertolongan petugas agar dibukakan engsel gembok yang tersangkut di jari tengah tangan anaknya. Ini bisa belok-belok, keren banget. Terus Tim rescue yang bersiaga pun langsung bergegas membawa peralatan khusus berupa mini grinder, semprotan air dan tang untuk membuka engsel gembok yang tersangkut. Dengan penuh hati-hati, petugas memotong besi engsel gembok yang sudah mengunci di jari balita bernama Fatan ini. 2 staf damkar pun membujuk dan menghibur untuk mengalihkan perhatian sang balita yang menangis dan memberontak di gendongan ayahnya. Setelah 15 menit, engsel gembok akhirnya berhasil dilepaskan. Menurut sang ayah, peristiwa terjadi saat Fatan bermain dengan saudaranya dan terlepas dari pengawasan. Anak saya pegang-pegang pintu kunci itu. Pas mau diangkat, dimasukin gitu, dikeluarin nggak bisa. Jadi sama tetangga dibongkar itunya pintunya, langsung pintunya dirusakin gitu, langsung dibawa ke sini. Nggak ada lagi, yang paling utama yang di sini gitu, pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Tapi kita penanganan sekitar 15 menit karena anaknya masih kecil, memberontak terus, tapi dengan kesiapsiagaan kita, pengalaman kita untuk menyelamatkan masyarakat, alhamdulillah dengan waktu 15 menit kita bisa
membuang kunci dari tangannya. Alhamdulillah terus selamat. Usai diselamatkan, balita Fatan pun kembali ceria. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung mengimbau bagi para orang tua untuk lebih ekstra mengawasi anak-anaknya, terutama balita, agar tidak terjadi hal serupa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan.